Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Perkenalkan, nama saya Disti Rizky Cita dengan NIM 2404020008. Perkenalkan, nama saya Kamila Hana Nabila dengan NIM 2404020019. Perkenalkan, nama saya Anggita Kusumawardhani dengan NIM 2404020011. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang definisi fungsi, macam-macam fungsi, Contoh soal dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. So, mari kita simak videonya. Yeay. Halo, kembali lagi bersama Anggita. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi fungsi. Dipunyai himpunan A dan B, suatu fungsi f dari himpunan A ke B merupakan pasang terurut f komplement A kali B sehingga 1. Untuk setiap x elemen A ada y elemen B sehingga x, y elemen f dan 2. X, y elemen f dan x, z elemen f maka y sama dengan z. Selanjutnya yaitu macam-macam fungsi. Yang pertama, fungsi injektif. Dipunyai fungsi f domain A ke kodomain B adalah fungsi dari A ke dalam B. Fungsi f dikatakan satu-satu atau injektif jika untuk setiap dua unsur beda di A mempunyai peta yang beda. Definisi, untuk setiap x1, x2 elemen A, x1 tidak sama dengan x2, f x1 tidak sama dengan f x2. Contoh dari fungsi injektif yaitu seperti digambar. Fungsi yang kedua yaitu fungsi surjektif. Dipunyai fungsi f domain A ke kodomain B adalah fungsi dari A ke dalam B, maka fungsi f dikatakan kepada atau surjektif jika fa sama dengan B. Definisi ini dapat disajikan secara formal sebagai berikut. Untuk setiap x elemen B ada y elemen A sehingga fy sama dengan x. Ini adalah contoh fungsi surjektif. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi bijektif. Sifat fungsi yang terakhir adalah fungsi bijektif atau biasanya disebut dengan fungsi korespondensi satu-satu. Fungsi f dikatakan bijektif apabila fungsi f merupakan fungsi injektif dan sekaligus fungsi surjektif. Jadi, teman-teman, jika kita membuktikan suatu fungsi dan fungsi tersebut injektif dan surjektif, maka fungsi tersebut pasti bijektif. Contoh dari fungsi bijektif seperti pada gambar. Kembali dengan saya Disti, maka kita akan melanjutkan membahas soal, yaitu buktikan fungsi f domain R dan kodomain R yang didefinisikan dengan fx sama dengan x pangkat 5 min setengah merupakan fungsi bijektif. Untuk penyelesaiannya sendiri, yang pertama akan ditunjukkan f merupakan fungsi injektif. Pada penjelasan pertama, definisi fungsi injektif sendiri adalah untuk setiap x1 dan x2 elemen A dan x1 tidak sama dengan x2 dan fx1 tidak sama dengan fx2. Maka kita akan kontraposisikan definisi tersebut menjadi untuk setiap x1 dan x2 elemen himpunan bilangan real dan fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Lalu kita ambil sebarang x1 dan x2 elemen himpunan bilangan real sebelah kiri dan kita masukkan tadi fungsi fx1 sama dengan fx2. Perhatikan bahwa fx1 sama dengan fx2 kita substitusikan soal dalam fungsi tadi ke dalam fx1 sama dengan fx2 menjadi x1 pangkat 5 min setengah sama dengan x2 pangkat 5 min setengah. Untuk menghilangkan setengah, maka kita tambahkan setengah lagi untuk kedua ruasnya, sehingga x1 pangkat 5 min setengah plus setengah sama dengan x2 pangkat 5 min setengah plus setengah. Untuk menghilangkan pangkat 5, maka kita akarkan kedua ruas kanan dan kiri sehingga menjadi x1 pangkat 5 akar 5 sama dengan x2 pangkat 5 akar 5. Sehingga hasil akhirnya adalah x1 sama dengan x2. Jadi untuk setiap x1 dan x2 elemen himpunan bilangan real dan fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Jadi fungsi
X pangkat 5 min setengah merupakan fungsi injektif. Selanjutnya, kita akan menunjukkan bahwa F merupakan fungsi surjektif. Seperti di definisi, untuk setiap Y elemen himpunan bilangan real sebelah kiri dan ada X elemen himpunan real sebelah kanan, sehingga Fx sama dengan Y. Lalu kita ambil sembarang, kita buramkan atau kita mengambil ilustrasi dari fungsinya. Fx sama dengan Y, kita masukkan nilai fungsi ke dalam fx itu tadi, sehingga menjadi x pangkat 5 min setengah sama dengan y. Untuk menghilangkan setengah, maka kita harus menambahkan setengah untuk di kedua ruas kanan dan kiri, sehingga menjadi x pangkat 5 min setengah plus setengah sama dengan y plus setengah. Sehingga hasilnya adalah x pangkat 5 sama dengan y plus setengah. Dan untuk menghilangkan pangkat 5 pada x, maka kita harus mengakarkan kedua ruasnya, ruas kanan dan kiri, sehingga menjadi x pangkat 5 akar 5 sama dengan y plus setengah akar 5. Dan untuk hasil akhirnya adalah x sama dengan y plus setengah akar 5. Lalu kita pisah-pisahkan hasil tadi. Ambil sebarang y elemen himpunan bilangan real dan setengah elemen himpunan bilangan real, y plus 1 elemen himpunan bilangan real, y plus setengah akar 5 elemen himpunan bilangan real. Lalu kita pilih x yang akan kita substitusi, dan saya memilih y plus setengah akar 5 elemen himpunan bilangan real sebelah kiri. Perhatikan bahwa fx sama dengan x pangkat 5 min setengah. Kita substitusikan nilai x yang kita pilih tadi ke dalam fungsi, sehingga fx sama dengan y plus setengah akar 5 dipangkatkan 5 min setengah. Ketika pangkat 5 Ketika akar 5 dipangkatkan 5, maka akan hilang akarnya, sehingga fx sama dengan y plus setengah min setengah. Maka hasil akhirnya adalah fx sama dengan y. Jadi, untuk setiap y elemen himpunan bilangan real sebelah kiri, ada x sama dengan y plus setengah akar 5 elemen himpunan bilangan real sebelah kanan, sehingga fx sama dengan y. Jadi, fungsi x pangkat 5 min setengah merupakan fungsi surjektif. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa fungsi f x pangkat 5 min setengah adalah fungsi bijektif, kita kembali ke definisi awal. Jika suatu fungsi merupakan fungsi injektif dan juga fungsi surjektif, maka fungsi itu disebut sebagai fungsi bijektif. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, maka fungsi x sama dengan x pangkat 5 min setengah merupakan fungsi bijektif, karena pada fungsi injektif dan fungsi surjektifnya dia terbukti bahwa merupakan fungsi tersebut. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa fungsi f adalah fungsi injektif dan surjektif, kita dapat membuat grafiknya dengan membuat garis vertikal x sama dengan 1 dan garis horizontal y sama dengan 2 pada grafik fungsi tersebut. 1. Fungsi injektif yaitu fungsi yang terdapat tepat satu titik potong pada garis vertikal untuk x sama dengan 1 pasti selalu mempunyai pasangan. Yang kedua, fungsi surjektif yaitu terdapat tepat satu titik potong pada garis horizontal untuk y sama dengan 2 untuk setiap y pasti memiliki pasangan x. Jadi untuk ini nanti kita bahas pada grafik selanjutnya. Nah, karena syarat fungsi injektif dan fungsi surjektif telah terpenuhi, maka fx sama dengan x pangkat 5 min setengah merupakan fungsi bijektif. Selanjutnya kita akan membahas tentang grafik. Dan ini adalah grafik fungsi injektif. Nah, untuk grafik fungsinya sendiri adalah garis yang melengkung itu. Dan untuk membuktikan bahwa dia injektif, kita dapat memisalkan bahwa x sama dengan 1, dia pasti memiliki satu titik potong pada garis vertikal dan hanya satu. Seperti kita lihat pada gambar, ketika x sama dengan 1, dia memotong pada y sama dengan setengah. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah grafik fungsi surjektif. Seperti yang kita ketahui, pada fungsi surjektif, grafiknya terdapat satu titik potong. Seperti yang kita lihat, ini yang hijau adalah grafik fungsinya, dan garis horizontalnya adalah yang kita percobakan. Kita mempercobakan garis horizontalnya yaitu pada y sama dengan 2. Dan dia pasti selalu memiliki pasangan pada x yaitu 1. Seperti itu. Demikian itulah penjelasan dari soal
fungsi X pangkat 5 min setengah. Semoga mudah dipahami. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Kamil Nabila. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tentang definisi fungsi, macam-macam fungsi, dan contoh soal dari fungsi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari dari fungsi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini saya menggunakan beberapa properti. Di sini ada 6 properti yang saya gunakan. Yang pertama adalah tutup wadah 1, tutup wadah 2, tutup wadah 3, dan wadah 1, wadah 2, dan wadah 3. Lalu sekarang kita anggap tutup wadah ini sebagai anggota dari domain. Lalu kita anggap wadah sebagai anggota dari kodomain. Lalu sekarang kita coba pasangkan tutup wadah 1 dengan wadah 1. Apakah hasilnya cocok? Dan ternyata tidak bisa. Lalu kita coba ke wadah 2, apakah bisa? Dan ternyata hasilnya juga kurang cocok. Kita coba ke wadah yang ketiga, ternyata hasilnya bisa cocok. Lalu selanjutnya kita coba untuk tutup wadah 2, kita coba pasangkan dengan wadah pertama. Namun hasilnya juga masih kurang cocok. Lalu kita coba untuk pasangkan dengan wadah kedua dan hasilnya bisa. Lalu untuk yang terakhir kita coba tutup wadah 3, kita pasangkan dengan wadah yang pertama, hasilnya ternyata cocok dan bisa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dari domain yang dipasangkan ke kodomain itu memiliki satu fungsi. Seperti itu. Demikian penjelasan dari saya tentang implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Cukup sekian dan terima kasih. Dan semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.